Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sultan Falani dari angkatan 19. Di sini saya ingin memberikan tutorial cara membuat cross section untuk tugas besar perencanaan geometrik jalan. Di sini saya menggunakan kontur dan trase tahun lalu, yang dimana saya sudah rubah untuk jarak untuk elevasi antar konturnya, itu perbedaannya 5 meter. Di sini 100, selanjutnya 5 meter sampai dengan tertinggi 120 meter. Dan di sini saya memakai tipe jalan raya sekunder klasifikasi 2B, kecepatan rencana 60, lebar perkiraan 2,3,5, lebar bahunya 2,5 meter, dan kemiringan bahunya 6%. Untuk data-datanya saya sudah hitung seperti biasa. Menentukan elevasi asli, kita harus cari dulu jarak elevasi rendah, terus jarak elevasi tertinggi, baru ketemu elevasi aslinya untuk trase. Di sini kemiringan bahunya saya belum merubah, sebesar 6%. Langsung saja selanjutnya, setelah itu kita membuat alat bantu ukur untuk elevasi. Jadi alat bantu ukur elevasi itu meteran bantu untuk menentukan elevasinya. Kita lihat untuk P33 posisinya ada di sini. Elevasi tanah aslinya berada di berada di 115,82. begitu juga elevasi rencananya sama. Kita tentukan elevasi aslinya berada di 115,82. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 82, 1, 2. Selanjutnya kita menentukan elevasi tanah aslinya dan rencana. Itu posisinya sudah berada di sini, rencana dan asli, karena tidak ada galian dan timbunan di long sectionnya. Selanjutnya kita menentukan center line atau as dari jalannya, atau biasa disebut trase. Di sini saya menentukannya as jalannya berada di sini. Selanjutnya kita menentukan elevasi terendah dan tertingginya. Untuk menentukan elevasi terendah dan tertingginya, kita harus melihat kontur trase. Di sini saya mengukur untuk elevasi terendahnya dari trase atau as jalannya sebesar 0,09, yang dimana jika diplot di sini panjangnya sebesar 9 meter, yang dimana berada di posisi elevasi 115. Posisi elevasi terendahnya sudah berada di 115, tertingginya berada di 120. Posisinya sudah benar. Tadi untuk jarak terendah dari as jalan itu sebesar 9 meter. Jadi kita harus buat garis bantu sepanjang 9 meter. Posisinya di sini. Selanjutnya untuk jarak dari as ke elevasi tertinggi sebesar 3 meter.
Selanjutnya di sini kan ada perpotongan nih, jadi jalannya itu lebih melewati kontur lain. Jadi yang dilewati itu ada 3 kontur, 1, 2, dan 3. Jadi kita harus buat lagi 1. Kita ukur jaraknya dari kontur yang terakhir ke kontur yang tertinggi, itu jaraknya 63 meter. Jadi kita harus buat elevasi tertinggi, perbedaannya 5 meter ya, setiap elevasi, setiap kontur, garis kontur. Di sini kan jaraknya 1 meter tuh 1, berarti kita tanggal buat garis 5 meter, 5 meter. Terus kita buat garis sepanjang 63, jaraknya dari elevasi terakhir ke elevasi tertinggi 63 meter dari ini, dari elevasi terakhir. Setelah itu baru kita buat model konturnya dengan menggunakan perintah polyline. Langsung saja polyline, nyambung ke elevasi kedua, baru nyambung lagi ke ujung elevasi terendah. Setelah itu garis bantunya bisa dihapus. Selanjutnya kita menentukan bahu jalan dan batas-batasnya seperti ini. Ini adalah batas-batasnya. Misal saya menggunakan sesuai lebar jalan sesuai klasifikasi sebesar 3,5 meter. Kita offset saja 3,5. Bahu sebesar 2,5. Drainase belakangan di offsetnya nantian. Setelah itu kita mirror supaya tidak kerja 2 kali. Setelah itu kita membuat bentuk perkerasan dan bahunya sesuai kemiringan yang ada di spesifikasi. Di sini saya menggunakan 2 kali 3,5 meter untuk lebar perkerasannya. Terus bahunya 2,5 meter, kemiringan bahunya 6%, serta kemiringan perkerasannya 2%. Lalu kita harus hitung dulu kemiringan 2% untuk 3,5% itu berapa. Di sini hasilnya 0,07 meter dari perhitungan 3,5 dikali 2%. Begitu juga untuk lebar bahunya 6% dikali 2,5%, hasilnya 0,15 meter. Langsung saja kita buat garis kemiringan 0, kemiringan perkerasan sebesar 0,07, lalu panjang lebar perkerasannya 3,5. Lalu setelah itu ditarik segini, tarik begini, pindah layer,
Selanjutnya kita buat kemiringan lebar bahunya. Tinggi kemiringannya tadi 0,15, panjangnya lebarnya sebesar 2,5, lalu ditarik garis ke sini, pindah layer menjadi layer bahu. Mana ya bahu jalan? Oh ini. Setelah itu garis bantunya dihapus, lalu di mirror kita pindah elevasi jalannya ke elevasi rencana atau elevasi tanah aslinya. Setelah itu di mirror. Sudah jadi. Selanjutnya kita membuat drainasenya dan posisikan drainasenya di elevasi terendahnya. Jadi kita harus tahu dulu berapa jaraknya dari bahu jalan ke elevasi terendahnya, sebesar 0,60 meter atau 60 cm. Lalu kita tentukan kedalaman drainasenya, cukup pakai yang ukuran 1 meter. Ya, ketik 1. Setelah itu kita buat lebar bawah dari drainasenya atau talutnya. Di sini menggunakan acuan Bina Marga ya. Untuk lebar bawah dari talut atau drainase talut itu rumusnya 0,3 dikali H. 0,3 dikali tingginya. Jadi kita sudah tahu nih tinggi totalnya dari bahunya sampai 1 meter ke dalam itu totalnya 1,60 meter. Kita hitung 1,6 dikali 0,3, hasilnya 0,48. Jadi kita buat di sini lebar bawahnya itu 0,48. Setelah itu kita buat untuk lebar atasnya setengah dari lebar bawahnya. Kita copy, lalu kita ubah menjadi setengah dari lebar bawahnya 0,24. Setelah itu untuk kedalaman tebal ininya, kedalaman tebal plat beton dari drainase talutnya itu sebesar 0,3. Kita offset 0,3 ke atas, lalu kita offset ke bawah 0,15 untuk tebal dari betonnya. Setelah itu kita buat garis dinding talutnya, garis miringnya mengikuti dari tebal atas dan tebal bawahnya. Setelah itu kita buat untuk lebar ininya, lebar talut lebar drainase talutnya itu sebesar 1 meter. 1 meter. Lalu bagian sini kita mirror. Ubah layer. Oh ya, ubah layer juga nggak apa-apa. Drainase. Lalu kita buat garis dinding bawahnya serta tebal plat betonnya. Nah, itu kita hapus, ini kita hapus, ini kita hapus juga, ini juga. Setelah itu kita berikan arsiran. Sebelumnya kita harus mematikan layar ini, elevasi terendah. Setelah itu kita berikan arsiran gravel atau batu kali lah.
dengan skala 1 banding 1. Setelah itu ini kita pisah saja arsirannya, kita hatch lagi. Setelah itu kita berikan arsiran untuk tebal plat betonnya, plat beton dari drainase dengan skala 0,25. Masih belum kelihatan. Atau 0,025. Oke, sudah jadi untuk drainasenya. Tinggal kita grup. Setelah itu kita mirror. Ini kita bisa hapus. Setelah itu kita buat ininya, dinding talutnya. Sebesar di sini saya menggunakan panjang 50 cm 0,5 dengan kemiringan 1:2, 1 meter ke atas, 1 meter ke samping, 2 ke atas. Jadi bentuk kemiringannya begini. Mengikuti posisi tertinggi dari elevasinya. Nah, berarti ini kita harus geser sedikit. Setelah itu kita menentukan posisi galian dan timbunan. Karena di sini nggak ada timbunan ya, jadi isinya galian aja. Jadi kita langsung tentuin gimana bentuk dari galiannya. Kita action dulu nih, kita trim. Setelah itu kita matikan layar elevasi rencana atau elevasi aslinya. Baru setelah itu kita hatch. Elevasi tertingginya juga harus dimatiin. Kita hatch. Layernya menggunakan layer galian. Karena di sini nggak ada timbunan. Kembali lagi ke hatch edit, lalu kita ganti menggunakan arsiran ANSI 31. Ternyata skalanya masih kecil sekali. Kita ubah menjadi 1,5, satu aja dah. Dan arah dari arsirannya kita ubah atau sudutnya menjadi 135 sesuai dengan keterangan. Setelah itu kita trim ini sisa elevasi tertingginya.
kita hidupin lagi layer elevasinya. Setelah itu kita berikan keterangan. Mungkin saya bisa ambil dari keterangan dari sini ya, udah ada nih, tinggal saya copy aja. CO tadi di sini kemiringannya 6%, terubah di sini juga 6%. Keterangan dari potongan-potongannya saya ambil dari sini juga, drainase, bahu jalan, lebar lajur, talut kita beri keterangan juga. Ini kita hapus, kita kerjain yang bagian kiri aja dulu. Ini sebesar 0,48. Lebar drainasenya sebesar 1 meter. Talutnya juga yang sebelah kiri 48 meter. Lebar bahunya sudah benar 2,5, lajurnya 3,5 benar. Terus untuk elevasi tanah aslinya, posisinya tadi di 32 berada di 115,82. Asli yang rencana juga sama, karena di longnya tidak ada perubahan. Untuk galiannya, karena ini masih galiannya masih galian bersihnya ya, kita harus hitung juga galian kotornya. Kita buat bentuk menggunakan polyline, lalu kita bentuk juga talutnya karena termasuk dari galian. Kemiringannya juga, karena kemiringan ini berasal dari kemiringan tanah, bukan kemiringan aspalnya. Karena jika aspalnya yang miring, pasti ketebalan aspalnya berkurang, jadi tanahnya yang harus miring. Untuk luasan galiannya sebesar 59,46 meter persegi.
59,46. Kita ganti di sini 59,46. Di sini nggak ada timbunan, jadi kita tulis 0. Oh iya, untuk masalah interpolasi di lebar perkerasannya itu nggak perlu, karena yang perlu itu kita cuman harus nyari ini aja, posisi konturnya. Jadi kalau lebar perkerasannya itu mengikuti dari as dan kemiringan jalan, jadi nggak perlu diinterpolasiin sebenarnya. Ya begitu kira-kira bentuknya seperti ini: elevasi tertinggi, elevasi terendah, dan elevasi asli ditambah rencana. Hasil dari crossnya seperti ini untuk patok 33 yang berada di sini. Sekian dari saya, bila ada kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.